anwa'ul ilmi. Yanqasimul ilmu ila qismain, daruriyun wa muktasabin wa muktasabun. Jadi sebelumnya kita jelaskan bahwasanya ilmu itu ada yang daruri, ada ilmu yang muktasab. Apa perbedaannya? Fal ilmu daruriyu ma la yaqa'u an nazarin wastidlal, adalah pengetahuan yang dihasilkan tanpa harus memikirkan atau meneliti. Kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khamsi, seperti pengetahuan yang dihasilkan dengan panca indera yang 5. Wa sam'u, apa yang maksud sam'u? Wal basar, wal lamsu, wasyammu, wal dzauqu. Jadi semuanya ini pengetahuan yang dihasilkan dengan yang 5 ini itu dikatakan dengan ilmu daruriyun. Kalian mengetahui bahwasanya gula rasanya manis. Ini butuh mikir atau tidak? Tidak butuh mikir. Berarti pengetahuan kalian dikatakan daruri. Fa innahu bi mujarradil ihsasi biha yahsulul ilmu. Begitu 5 ini dilakukan terwujud, maka akan terwujudlah ilmu, pengetahuan. Min ghairi tawaqqufin ala nazarin wastidlalin, tanpa harus mikir atau mencari dalil. Kal ilmi bi anna an-nar tuhriq, seperti kita mengetahui bahwasanya kalau api itu dapat membakar, ya. Jadi kalau kalian punya kertas lalu dibakar, ditaruh di atas api, otomatis kertasnya akan terbakar. Pengetahuan kalian akan hal itu apakah dikatakan ilmu daruri? Kenapa? Iya. Coba kalian bisa gak masuk ke lubang kecil seperti lubangnya ini semut? Bisa kan masuk? Tak bisa. Lah orang ning sampeyan bahwasanya sampeyan tak bisa masuk ning lubang bilis nikah. Daruri. Daruri. Anak bolana. Karena tidak perlu mencari dalil. Iya, ini maksud dari beliau annal hajma as-saghira la yumkinu an nudkhila fihi al-hajma al-kabir. Bahwasanya benda yang kecil kita tidak bisa memasukkan di dalamnya benda yang besar. Al-hajm ini benda, al-kabir. Coba pengetahuan bahwasanya kalau benda besar tidak bisa masuk di lubang yang kecil, apakah sama antara anak-anak dan orang dewasa? Tidak sama. Masa agak sama? Coba misalkan. Sama. Kalian tahu ini anaknya Ustaz Uli yang kecil itu? Siapa namanya itu? Iya. Coba kalau dia dipanggil lalu bilang ke dia, kamu masuk di sini di lubang semut. Dia mau gak? Bahkan dia mungkin ketawa kali. Kenapa? Kok ketawa? Karena lubangnya kecil. Ya karena dia tahu bahwasanya tidak mungkin masuk di lubang yang sangat kecil seperti itu. Karenanya dia ketawa. Ini menandakan bahwasanya pengetahuan dia dengan pengetahuan kalian itu sama. Ini arti dari kata beliau waqad yastawi fi hadzal idrak al-kabir was-shaghir. Jadi bahkan pengetahuan dalam hal ini itu yang dewasa atau yang kecil, yang anak-anak sama. Bihaitsu law du'iya as-shaghir li an yadkhula min ath-thuqb as-shaghir fil bab la dhahika wa aba. Dimana misalkan kalau kita panggil anak kecil untuk masuk di lubang yang ada di pintu, lubang kecil, niscaya dia akan tertawa dan dia tidak mungkin wa aba itu tidak ingin masuk maksudnya. Aba intana. Kenapa kok dia bisa sampai ketawa seperti itu? Li'annahu yudrik. Karena dia mengetahui anna hadza muhal wa annal jismal kabira la yumkinu an yalija fi thuqbi as-shaghir. Karena jisim atau benda yang besar itu tidak mungkin masuk di
lubang yang kecil. Walaja yaliju itu artinya masuk. Aulajah yuliju memasukkan. Paham ya? Walajah yaliju itu artinya masuk. Kalau aulajah yuliju ini artinya memasukkan. Sukup ini lubang. Asalnya kecil. Mufradat sudah ngerti tanya gigi. Napa artinya yaliju? Oh masuk. Oke. Hatta yalijal jamalu fi. Oke. Kebalikan dari ilmu daruri ada ilmu muktasab. Coba 5 kali 5 kali 5 hasilnya 15. Wah, 15 no. 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Ma ikhtilaful ulama. 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Yakin itu? Yakin. Berarti sudah dikatakan ilmu. Tapi kalian mengetahui bahwasanya 5 kali 5 kali 5 itu 125. Apakah meneliti terlebih dahulu, memikir terlebih dahulu? Iya. Berarti pengetahuan yang seperti itu dikatakan muktasab. Coba alam itu qadim apa hadis? Apa itu artinya hadis terlebih dahulu? Apa? Apa artinya baru? Apa artinya anyar? Iya, kemarin kan sudah dijelaskan artinya hadis wujudun badal adam. Terwujud setelah tidak ada. Pak polo tahun kita bongkar kan sampean mensobu. Pak polo tahun kita bongkar kan sampean sobu. Boleh sobu kan sobu kan lu. Masa pada saya umur seketahun kan? Pada saya umur seketahun. Berarti kan sobu 40 tahun saya bongkar kan? Ki pada pikir ring luar lagi. Kan? Dan ini kan? Berarti apa tandana sampean nikah hadis artinya sampean terwujud setelah tidak ada. Dan semakin apakah alam nikah? Apa yang dikatakan alam terlebih dahulu? Sifat ya termasuk gula sampai ya benda-benda selain sebenarnya. Apakah hadis? Hadis. Nah, kalian tahu bahwasanya alamnya hadis butuh mikir atau tidak? Butuh mikir. Karena namanya alam itu berubah. Tadi malam, sekarang sudah siang. Tadi saya tidak di sini di rumah, sekarang udah di sini. Ini apa tandanya? Berarti alam ini berubah. Kalau berubah pasti hadis. Berarti alam itu hadis. Ya, itu contoh kedua ini. Pengetahuan yang seperti itu dikatakan pengetahuan muktasab, ilmun muktasab. Mun sampeyan aku guys bagi segitiga sama panjang ki. Kasa sudutnya kasa berapa derajat? Sama panjang 90 derajat. Sama? Segitiga sama panjang berapa derajat itu segitinya itu? Kenapa? 180 derajat. Berarti kita sampai ini kita macet kita bukan ini. Jadi pengetahuan seperti itu dikatakan dengan pengetahuan muktasab karena itu dapat dihasilkan dengan wa ammal ilmul muktasabu wa huwa al-ilmun natiju an nadharin wa istidlalin.
kal ilmi bi anna al-alama hadithun. Fa innahu wa in kana ilman, walaupun itu ilmu, fa innahu yatawaqqafu 'ala an-nadhari wad dalil, maka itu butuh penelitian dan dalil. Wa kal ilmi bi anna majmu'a zawaya al-muthallath yusawi 180 darajah. Majmu' zawaya, kumpulan dari siku al-muthallas ini segitiga, yusawi itu sama dengan 180 derajat. Jadi pengetahuan itu ilmu, tapi namanya muktasab. Fa innahu wa in kana ilman illa annahu mutawaqqifun ala an-nazari wad dalil. Fahimtum? Ma la yatawaqqafu ma la yaqau 'an an-nazari wastidlal. Apa maksud nazar? 'An nazari wastidlal. Yang dimaksud nazar adalah memikirkan ketika Anda mencari dalil. Proses pencarian dalil itu dikatakan istidlal. Kalau ketika kalian itu mencari dalil, otomatis kan kalian itu mikir di dalamnya, memikir keadaan alam. Maka proses kalian itu memikirkan hal itu dikatakan dengan nazar. Wa amma an-nazaru fa huwa al-fikru fi halil manzuri fihi. Jadi memikirkan keadaan yang dipikirkan. Ketika sampean memikirkan bahwasanya alam ni ke hati, sampean mikir alam ni awba mun awba, mikir ini enggak? Iku cak nazar. Iya, memikirkan keadaan yang dipikirkan. Sampean mikir rek sepona misalkan, sampean kan mikir makin sepon. Lah proses sampean mikir ini cak nazar. Manzur fihi-nya orang tuan sampean. Saya pikir senikah liwat anapa? Mas sampean mikir liwati ilal matlub. Sampean terus nyari bese. Berarti sampean mikir ya nyari cara. Nyari cara sampean iki kok cak istidlal. Lah sampean kan mikir dulu mulai yang mudah ya di kiri ya. Dia di kiri ya. Sehingga oleh bese. Lah mas bese ini kok cak matlub. Liuaddi ilal matlub. Mana bi contoh kata nikah al-alam hadis. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Dah sampean mikir dulu mah. Dah pikir ni yang cak nazar. Sehingga sampean beki dapat ka al-alam hadis. Alam hadis kini ka ikut cak matlub. Ya, hasil dari nazar. Al-istidlal wa amma al-istidlal, istidlal pencarian dalil, fa huwa talabud dalil, pencarian dalil. Kenapa? Liuaddi ila matlub. Jadi inti dari istidlal dan nazar itu satu. Fa muaddan nazari wastidlal wahid. Apa makna dalil? Malai debak ka alam hadis. Apa memikir? Malai debak alam hadis. Kumpulan dari itu dalil yang sampean gunakan sehingga kalian itu sampai pada yang kalian tuju itu dikatakan dengan dalil. Wa amma dalilu fa huwal mursyidu ilal matlub, yang menunjukkan terhadap suatu yang kalian cari. Li'annahu alamatun alaih, karena dalil itu menjadi tanda pada yang matlub, alaihi alal matlub. Coba sampai semakin nikah bedah saya iskal lagi antara dalil apa ilmu daruri dan ilmu muktasab. Ada pertanyaan sebelumnya bisa paham di bawah insyaallah artian diarti yang menunjukkan iya mencari dalil. Kenapa kok mencari dalil? Liwati al matlubiyah, supaya dapat sampai terhadap yang dicari. Jadi kalau ilmu itu pengetahuan yang 100%, kebalikan dari ilmu itu apa? Jahlun. A'udzubillahi minal jahli.
Kan Rasulullah mengajari kita untuk isti'adah minal jahil. Allahumma inna na'udzubika minal jahil. Mun orang kudu nikah bangga dikatakan untuk atau bangga untuk dipanggil dirinya itu orang alim. Karena dengan mun orang alim tak seneng mun dirinya nikah dipanggil orang alim. Kenapa gitu kan? Kenapa mun orang kudu nikah mak suka dirinya nikah dipanggil orang alim? Karena dia tidak alim. Tapi mun orang adilmu, mun orang alim tak suka dirinya nikah dipanggil. Karena dia tahu dia tahu. Iya, yang menyebabkan adanya ilmu. Wa yuqabilul ilmal jahlu, dan yang menjadi lawan dari ilmu adalah gahlun. Fal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Ya, ini sudah diterangkan. Jadi mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya. Saya mengetahui bahwasanya kalian ada di sini, itu namanya ilmu. Ka'ma'rifati anna an-nara muhriqah, kita mengetahui bahwasanya api itu dapat membakar. Wa annal wahida nisful lifni, bahwasanya kalau satu separuh dari dua kan. Wa annal alama hadis, jadi semuanya itu dikatakan ilmu. Wal jahlu idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Perhatikan, di sini jahlun musannif memberikan definisi dengan idrak. Karena di sini jahlun sendiri itu terdapat perbedaan ulama dalam mendefinisikan jahlun itu sendiri. Kemudian beliau sendiri di sini mengartikan jahlun itu idrak. Jadi idraku syai'i, mengetahui sesuatu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya sampean bergantung semangken, tapi enten yang gula, enten sampean itu semua gantung, berarti ini kocak. Jahlun. Kenapa? Karena saya mengetahui akan tidak adanya kalian, tapi pada hakikatnya kalian itu ada. Seperti idraki ba'dil falasifati annal alama qadim. Seperti ahli filsafat mengatakan bahwasanya kalau alam ini qadim. Nauzubillah min dzalik. Ini kamu yang menyebabkan ahli filsafat nikah kafir karena mengatakan bahwasanya alam nikah qadim. Kenapa mati kafir? Ya polana mau nikah alam qadim berarti sampean nikah qadim. Artinya sampean nikah bodoh bilang mbok pondok nikah. Bodoh bilang mbok sampean itu hadis sehingga saya qadim nikah benih korjoma Allah sampai sampean. Padahal Allah nikah la syarika lahu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Nah, apa maksud la syarika lahu? La syarika fi sifatihi, la syarika fi dzatihi, la syarika fi adadihi. Wahidun fi dzat, wahidun fi sifat. Allah. Kama yanqasimul jahlu ila basitin wa murakkab. Maka nikah jahlun terbagi dua. Ada jahl yang basit, yang tidak ekstrim. Wa murakkab, ada jahl yang murakkab, ason-soson ekstrim. Kocak murakkab ora ason-soson. Budu. Abu napa iki? Abu tompo awan budu. Fal jahlul basit, jahl basit, jahl yang tidak terlalu jahl. Ayyajhal wa ya'lam annahu jahil. Dia tidak tahu dan dia tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Contoh, gula tanya ke si beriadan nih keseran nih tahun nih. Kawan si bersuara mendengar toh ibu, gula tanya ke sampean 1 kali 5 kali 2 kali 4 kali 5 kali 4 kali 5 serapa? Tahun nih kan sampai berarti sampean nikah jahlun basit. Jahil basit. Ya, jahil pendana. Bodoh kan tak tahu nih tuh bodoh. Tak tahu saya
lah gegek tak tahu sih gegek nikah kenapa tak tahu sampean ben sampean oning cak sampean nikah Tahu nih. jadi sampean nikah mengakui bahwasanya sampean nikah tak oning ini kok cak jadul bersih le sejung saran boleh mun tak tahu pak ma tahu ini kok cak jadul merokap. Nah, kalau aku datanya ke ibu, pas jawab sampean lah salah lemah ibu nanti. Jawab lah salah. Jadi sampean nikah tidak tahu akan jawaban yang hakikatnya. Dan kamu itu tidak tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Tidak tahu dan dia sok tahu. Wa qila innahu adamul ilmi bisyai. Ini definisi yang kedua Jahlul Basit, tidak mengetahui akan sesuatu. Saya dan la ibaban sampean ini kan tanah lagi sampai dua bab. Kenapa sih berbabon bab? Allah wa rasuluhu. Berarti ini kayak kocak Jahlul Basit. Kita tahu nih, kenapa sih dalam kenapa sebelum kuburan? Iya nah, Pak An sudah nak belikir belum Pak. Ini kayak kocak ataupun itu bisa kocak Jahlul lah saya paling salah benar nikah wal jahlul murakkab na'udzubillahi min dzalik jahl murakkab jahl asal sosok dia kan definisinya ay yajhala wa yajhala annahu jahl jadi dia tidak tahu dan tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu ini tahu nih ben tahu nih ben tahu nih oma tahu berarti ini oma tahu yang kan orang oma tahu berarti kan tak tahu asalnya ben tak tahu ben tak tahu makan tuh tahu oke jadi mak kocak jahil murakkab iya jahil sepertama putus sepertama bolehna tak tahu kah hakikat si nomor dua tak tahu jawaban tak tahu mau jahil murakkab. Waqila ada yang mengatakan huwa idraku syai'i ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Pada ingat falasifah kasah jahil murakkab ana bulan sepertama falasifah tak ngaunengi hakikat dari alam qadim hadis sehingga alam dikatakan qadim sepertama. Jahil nomor dua ka falasifah tak tahu je falasifah tak tahu. Iki ngaku bahwasanya tahu bahwasanya alam nikah Qadim. Ibu nggih Fahimtum Bahimtum Mun bahimtum jak jawab Mun bahimtum re binatang sampean bahimna ke binatang Fahimtum Allahumma shalli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi Bu semakin nikah bahas tentang al-hukmu syar'i. Udah nikah misalkan bulan mulai bisa tidak tolong media lagi sudah ada punya biasa. Nah bangkuin apa kasih saya kamera fokus ke tulisan oh mulai pegang tuh sopo Bisa kamera setinggal latihan bener. Kibon teh Bismillahirrahmanirrahim pula bisa tapi sampai nikah napa lagi nyediaki pulpen bentuk polan digula indek di sampai nikah surah Kristia oke yang dikatakan hukum napa sekocak hukum syariat kan mau nih hukum syariat napa hukum syariat apa definisi dari hukum syariat terlebih dahulu Arrafa Ibnu al-Hajibi al-hukm asy-syar'i bi annahu khitabullahil muta'alliq
al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Coba saya terlebih dahulu ingin menanyakan kalian sebelum masuk ke definisi made cepat paham mari. Misalkan sampean nikah Abu Dhabi misalkan, atau ngucap kanjeng sampean ana uhibbuki misalkan, ucap kanjana keumina misalkan. Sebelum kalian mengucapkan kalimat itu, apakah kalimat itu sudah terlintas di hati kalian sebelumnya atau tidak? Sudah terlintas kan? Kalau kalian ingin mengucapkan sesuatu, itu kan sudah ada di hati. Cuma lisan ini sebagai perantara untuk menyalurkan isi hati seseorang, kan? Andai kata ulama, andai kata isi hati bisa disalurkan pada orang lain tanpa menggunakan lisan, niscaya lisan ini tidak ada artinya. Makanya daun akhtar lama, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alaihi dalilan. Ju'ila lisanu alaihi dalilan. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya perkataan pada hakikatnya itu yang ada di dalam hati. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu alaihi dalilan. Wa innama ju'ila lisan ini diciptakan, diwujudkan agar dapat bisa menyampaikan isi hati. Paham? Jadi misalkan napa saya bekal sampai yaki gula kan berde poning ate. Misalkan tak butuh lesan sampean bah bisa mireng. Nah, apa tak usah mikrofon langsung di ate. Karena nikah. Kenapa? Ini sudah tersalurkan tanpa menggunakan lisan. Tapi apa nikah? Anika makom aulia mana bingung nikah. Karena gula nikah benirai boleh sampean apa boleh. Kita bisa. Busa aku cara saya biasa. Orang boleh kan orang luar biasa. Jadi cara aku luar biasa. Banyak yang boleh nikah berhubungan dengan orang-orang sejauh, tapi tak aku telepon aku ada langsung. Sampean kan uji kan ulaku amin kalau dulu jadi iya perkataan itu pada hakikatnya yang ada di dalam hati. Makanya dari nikah kadang orang nikah caca tapi tak sesuai dengan istilah kan banyak kan ya. Jadi makanya ulama kadang mana bisa maman ki sampean apa aja ngadu kayak sampean nih usolli fardul asri tapi nih ngade apa aja ngadu asatan sampean asat apa aja ngadu sampean usolli fardul asri dan sampean tapi ada fardul zuhri dagama berarti tak kenapa berarti yang dinilai itu isi hati bukan isi lisan. Innal kalama la fil fuadi wa inna ju'ilal lisanu alaihi dalilan. Sekarang kalam yang ada di hati sampean, perkataan yang terlintas di hati kalian sebelum kalian mengucapkan itu dikatakan dengan kalamun nafsi. Dikatakan dengan kalamun bukan azali. Kalamun nafsi azali dikandung Allah. Azal yang dimaksud azal itu sebelum adanya makhluk. Namanya azal. Mun semakin nih kamani azal la yazal nyaman. Fima la yazal fil azal. Ikocak kalamun nafsi. Dia pertanyaan semakin Allah Subhanahu wa taala ning Al-Qur'an ini kan bedak aqimus shalah. Apakah itu kalamullah atau tidak? Kalamullah. Itu kata ulama dalun ala kalamillahi nafsi.
Dalun menunjukkan pada kalamullah yang nafsi. Ngerti gini? Ya, sampean nulis ke papan uhibbu. Apakah itu perkataan sampean atau tidak? Sampean nulis ucapan uhibbu. Apakah tulisan itu adalah perkataan sampean? Itu menunjukkan pada perkataan sampean. Begitu juga di sini Al-Qur'an itu menunjukkan pada kalamullah an-nafsi. Dan mun tulisan dagama kalam sampean kian, tapi kocak kalam lafzi, kalam jadi beda kalam lafzi, beda kalam nafsi. Jadi kalam lafzi ini kesan nunjuki ke kalam nafsi. Berarti ini Al-Qur'an kasah kalamun lafzi, kalamullahil lafzi, saya menunjukkan kalamullahi an-nafsi. Cek tahu di jelas ki. Jadi perkataan sampean kalau kalian menulis uhibbu misalkan, jadi uhibbu itu tulisan itu kalamul lafzi lak. Kalam lafzinya sampean menunjukkan pada kalam nafsi yang ada pada jiwa kalian, pada hati kalian. Pada dia ning Al-Qur'an kasah menunjukkan pada kalamullahi nafsi. Berarti pertanyaan lagi. Nikah masuk sampai ajar tauhidin. Ajar kalamullah ni tauhidin. Coba saya ajar nikah. Mun sampean ulah tanya. Berarti Al-Qur'an kasah hadis napa enten? Al-Qur'an saya sampean pegang setiap hari, kalian baca setiap hari, itu hadis napa enten? Hah? Isinya kodim. Enggak. Yang saya maksud mushaf yang kalian pegang tiap hari, dari kertasnya, tulisannya, lafaz-lafaznya yang itu, apakah itu kodim atau hadis? Hadis. Hadis. Itu dalun ala kalamillah. Tapi kata ulama tauhid itu tidak boleh dikatakan kecuali dalam majelis taklim. Sampeyan enggak boleh ngucap iki keluar Quran hadis. Al-Qur'an hadis. Padahal kena bener Al-Qur'an dalam artian mushaf dengan kertasnya dan tulisannya, dengan artian seperti itu ya. Cek salah paham sampean. Mushafnya dengan tulisannya, kertasnya, tulisannya, semuanya itu hadis. Oke? Hadis. Tapi itu tidak boleh, kata ulama tauhid, tidak boleh dikatakan kecuali dalam maqam taklim. Kenapa polan maqam taklim terang lagi? Mun baca akhir iki pas sampean kepe ngomong Al-Qur'an hadis, pas orang awam iki tekoan di pemahaman berarti kalamullah hadis. Mun kalamullah hadis berarti Allah hadis. Mun Allah hadis berarti berisbada. Berarti berisbada berarti Allah dikata tak wadani usah dikit putus kasih lain. Paham maksudnya bermunalawa? Ngerti lagi? Jelas ki. Insyaallah mun ajar ilmu kalam insyaallah lebih jelas. Jadi definisi dari hukum adalah khitabullah. Paham khitabullah? Khitabullah kita paham khitabullah dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma, dan dari dalil-dalil yang lain. Dari mah sampean oneng jeung bahasanya Allah dibagi kalian jika as-salat dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an nikah sebagai dalun menunjukkan terhadap kalamullah. Ngerti ki? Kitabullah paham sama mungkin? Saya maksud azali apa? Saya maksud azali nikah sebelum adanya makhluk.
sebelum adanya makhluk. Alladzi yadullu alaihi al-Qur'an was sunnah wal ijma' wa ghairu dzalika minal adillah. Paham pun. Niki kan akan iskon ini kita buka paham. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Khitabullah dalam Al-Qur'an itu banyak. Apakah semuanya mengarah pada manusia saja? Tidak. Ada yang mengarah pada Allah sendiri, ada yang mengarah pada hewan, ada yang mengarah pada jamadat, benda-benda beku yang lain, ada juga mengarah pada mukallaf. Ya jibalu awibi, ya jibal. Itu Allah Subhanahu wa taala berkhitbab pada siapa? Ya jibal. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar. Api. Khitab Allah bukan? Khitab. Khitab Allah, tapi mengarah pada apa? Api. Dan berarti kalau khitabullah tidak mengarah pada mukallaf, itu namanya bukan hukum. Bukan hukum. Jadi Allah akhitab ke gunung, Allah akhitab ke apoy, itu namanya bukan hukum walaupun itu khitab. Jadi yang dikatakan hukum apabila khitab itu diarahkan muta'alliq bi af'al al-mukallafin. Kan sampai orang mukallaf kan? Saya orang mukallaf ni ka wa amal mukallaf wal bali. Sampai beli ke piwon ki? Hek ke piwon ki? Al-a kan diakalkan pada sekila sopo kan? Mantap tak gila amin. Alladzi balagat hundawa sampai pernah ngiling Islam? Oh pernah. Pernah ngiling Nabi Muhammad? Berarti ta'ahadul khitab sampai bisa dikhitab, bisa memahami, bisa mencerna khitab. Nah, berarti sampai sudah terwujud di dalamnya syarat-syarat jadi orang mukallaf. Al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Sampai semakin paham khitabullah muta'alliq bi af'alil mukallafin, baru itu namanya hukum. Khitabullah yang diarahkan pada mukallaf itu ada 3 bentuk. Sampeyan nek garis telur nih tek. Bentuk pertama itu bersifat iktidha, bentuk yang kedua bersifat takhyir, dan bentuk yang ketiga bersifat wada'. Jadi oleh sampeyan hukum definisinya hukum khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallafin. Lah pager telok sampeyan kewiranca rasa telok. Dasare yang pertama nih kayak iktidha, yang kedua nih kata abad pelebaran antara jarak iktidha dan takhir bolana iktidha nih ada rancak gua. Iktidha ada takhir, ada wada'. Ada iktidha, ada takhir, ada wada'. Udah. Sekarang kita kembali lagi pada iktidha. Jadi khitabullah kadang mengarah pada seorang mukallaf dengan bersifat iktidha. Apa itu iktidha? Yang dimaksud oleh iktidha, yang dimaksud dengan iktidha adalah tolak. Apa yang maksud tolak? Menuntut. Jadi khitabullah yang diarahkan pada seorang mukallaf itu kadang bersifat menuntut. Nah, menuntut nikah berdua, sampai rancak dua. Iktidha menuntut nikah, ibarat iktidha nikah perancak dua bisa. Perancak dua. Yang pertama, iktidha fi'lin, menuntut untuk mengerjakan. Yang nomor dua, iktidha tarkin, menuntut untuk meninggalkan. Lestari? Jadi iktidha nikah perancak dua bisa. Yang pertama, iktidha fi'lin, menuntut pekerjaan. Nomor dua, rancak nomor dua iktidha'u tarkin, menuntut untuk meninggalkan. Khalas, last lagi. Iktidha'u fi'lin, abalika iktidha'u fi'lin, jadi khitab Allah diarahkan pada kita dengan menuntut untuk mengerjakan. Menuntut untuk mengerjakan itu ada dua, perancak boleh. Iktidha'u fi'lin, perancak dua bisa sampai. Masare Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk sholat, ya kan? Tapi tuntutan Allah itu bersifat harus, ya, tidak boleh untuk ditinggal.
Kalau tuntutan dari Allah itu bersifat harus dan tidak boleh ditinggalkan, itu namanya adalah tolab jazim. Namanya tolab jazim. Kita dituntut gak oleh Allah untuk sholat duha, tahajud? Dituntut gak? Dituntut gak? Diminta, maksudnya dituntut itu diminta. Diminta gak? Diminta atau dituntut gak? Dituntut, bukan. Tapi tuntutan yang sifatnya tidak harus, artinya boleh untuk ditinggal. Jadi sholat duha dituntut gak oleh Allah? Dituntut. Sholat tahajud dituntut, tapi tidak harus, artinya boleh ditinggal. Boleh tak tahajud, boleh tak duha kan? Berarti kalau tuntutan yang sifatnya tidak harus dan boleh dikerjakan, boleh ditinggal, namanya tuntutan atau tolab ghairu jazim. Tolab yang ghairu jazim. Rasane pun nggih. Jadi iktidha fi'lin taqdidha utakin. Iktidha fi'lin berdua, beda iktidha fi'lin jazim, beda iktidha jazim. Kalau tolabu fi'lin jazim harus dilakukan, dia tidak boleh ditinggal, seperti Allah menuntut kita untuk sholat, namanya tolab jazim, maka khitabnya itu namanya ijab. Namanya ijab. Nama khitabnya adalah ijab. Berarti dawuh Allah aqimus shalah. Nama khitabnya apa? Ijab. Karena beda khitab dari Allah Subhanahu wa taala kita untuk melaksanakan sholat dan kita tidak boleh meninggalkannya, berarti kita kan harus sholat. Nggih. Sehingga kita harus memenuhi tuntutan dari syariat yang berupa sholat. Nah, sholat kita itu dikatakan dengan wajib. Perhatikan, katakan apa? Wajib. Jadi ada ijab, ada wajib. Khitab panika ijab berarti pelaksanaan kita akan tuntutan dari khitab itu dikatakan dengan wajib. Makanya sholat nika kocak sholat wajib. Benih sholat ijab. Ijab nika khitab ki. Ijab itu khitab. Tapi kalau wajib itu pelaksanaannya. Makanya sampean dikit nampah definisi dari wajib, ma yuthabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Apa isi dari al-fi'l? Pekerjaan yang mendapatkan pahala apabila dilaksanakan dan apabila ditinggal mendapatkan siksa. Sampai semakin ngerti? Abalih ke sisi nomor 2, talabu fi'lin wa jazim. Kita oleh Allah dituntut untuk sholat duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah kan? Iya. Tahiyatul masjid dituntut enggak? Dituntut, tapi sifatnya ghairu jazim. Kalau khitab dari Allah, tuntutan dari Allah tidak bersifat harus, dalam artian boleh ditinggal, namanya tolak ghairu jazim. Kalau khitab yang seperti itu dikatakan dengan nadbun, nadaba, nun dan ba, nadbun. Khitabnya dikatakan nadbun. Apabila ada khitab nadbun, misalkan sampai lagi pahala tahajud, sampai kan ahli tahajud, masya Allah, sampai tiga duha, sampai juga tak pernah lepas duha, belum rokaan selagi, masya Allah, kan semoga berkah. Pelaksanaan sampian akan sholat duha itu dikatakan mandub. Kenapa? Mandub. Ngerti lagi? Jadi nadbun ijab. Berarti apa definisi ijab? Sampean gampang kepada definisi. Yang dimaksud dengan ijab khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jaziman. Siapa yang nadbun? Dagama khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallafi talaban ghairu jazim. Perhatikan definisinya. Ingat lagi, Pak. Ijab khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallaf talaban jazim. Talaban jazim ijab. Ijab no, ijab. Saya baca nadab.
talabul khitabullah al-muta'alliq bi talabil fi'li min al-mukallaf talaban ghairu jazmin. Ngerti ge? Jelas? Mana bi ijab berarti kelakuannya mukallaf koca wajib. Napa koca wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Mun hidup menadab berarti kelakuannya mukallaf koca mandub. Saya koca mandub ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Fahim? Fahim tuh? Tolabul fi'li mare ki. Mangken tolabut tarki. Jadi kadang mau sudah Muhammad. Sampai mangken ngerti ki? Nah, semangken tolabut tarki. Khitabullah tapi menuntut kita untuk meninggalkan. Seperti halnya tolabul fi'li ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Begitu juga tolabut tarki ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Garis dua samanya. Tolabut tarki ini kan garis dua beban. Tolabut tarkin jazim, tolabut tarkin ghairi jazim. Mari. Apabila tolabut tarkin menuntut untuk meninggalkan sesuatu dengan jazim harus dijauhi, seperti Allah menuntut kita untuk menjauhi zina. Ala taqrabuz zina, jangan dekati itu zina, itu kan. Jadi Allah menuntut kita untuk meninggalkan zina. Jazim atau ghairu jazim tuh? Jazim. Berarti kalau tuntutan meninggalkan yang sifatnya jazim harus tidak boleh dilakukan, itu namanya tahrim. Khitabnya dikatakan tahrim. Lamun orang deki pak wal iyad billah pak zina berarti koca haram zina napa koca zina kelakuan ten kelakuan. Coba definisinya az-zina huwa ilaj wa ikhraj. Ilaj memasuk, ikhraj mengeluar. Kan tadi kan berarti kan kelakuan ten kelakuan tapi haram ten haram. Anak mah koca haram pola khitab pak tahrim. Fahim ge? Paham ge? Berarti coba beri definisi sampean. Apa itu tahrim? Kitabullah al-muta'alliq bi talabil tarki minal mukallaf talaban jazim. Talaban jazima. Mun alaqo deki haram. Haram napa kudu haram? Ma izabu ala tarki wa yu'aqabu ala kadang syariat menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu tapi tidak jazim, tidak harus. Seperti apa contohnya? Rokok. Rokok itu lama. Selain itu saya makro jelas loh. Minum mancing, minuman. Kami mancing. Iya, makan mancing, minum mancing, kami mancing. Dah hukum apa nih mancing dah kamang? Tuntut ban syariat angkui kami toju. Lah cak kami man. Tapi mau dikolako. Agai mancing. Ada dosa kan? Ada dosa. Jadi itu tuntutan meninggalkan dari syariat tapi tuntutannya tidak harus, sebenarnya boleh dilakukan. Boleh. Kalau khitab yang seperti itu namanya karohah. Khitabnya namanya karohah. Berarti apa itu cak karohah? Khitabullah. Yo, beri nama sih. Al-muta'alliq bi talabil tarki minal mukallafi talaban wa yujazim. Itu namanya karohah. Berarti mun ki kelakuan mancing, minum mancing, makan berdiri dan semacam kelakuan naik kocak makruh. Kenapa kocak makruh? Ma yusabu ala tarki.
ma yusabu ala tarkihi imtisalan ulama. Ibri definisi, ibri tambah. Mun tinggal lagi kang kowe imtisal nikah maka oleh ganjaran. Jadi kitab yang pertama itu sudah iktidha, sudah mungkin takhir ban wada nikah yang pertemuan selanjutnya lagi kok langsung ya nih. Sampai nikah deki oret-oretan nih garis-garis nikah tas nikah kupulak deki tinggal boleh jadi minta untuk kumpul lagi laku. Tahu lagi saya ngarangkum napa bagi ngajak ke senior sambian sebelum lagi